Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Febi Firawati, NPM F4 2018-5011, kelas 4A akan mempresentasikan mengenai medication therapy management. Di dalam dunia farmasi, tentunya kita telah mengenal medication therapy management. Lalu, medication therapy management sendiri itu apa sih? Medication therapy management atau manajemen terapi pengobatan adalah layanan yang dijelaskan untuk upaya memberdayakan pasien untuk berperan aktif dalam mengelola pengobatan mereka itu sendiri. Lalu, fungsi MTM sendiri, secara teoritis, MTM berfungsi sebagai jalur komunikasi antara apoteker dan pasien yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari obat yang diresepkan untuk mereka sendiri, serta peluang untuk mengambil peran aktif antara perawatan kesehatan pasien itu sendiri. Selain itu, dengan diberikannya akses yang lebih besar kepada apoteker, tentunya memperkuat hubungan apoteker dengan pasien. Nah, keuntungan MTM ini sendiri adalah untuk mendapatkan pasien yang lebih baik sebagai hasil dari peningkatan komunikasi dan penyelidikan pada pasien. MTM ini sendiri terdapat 5 model layanan. Yang pertama adalah Medication Therapy Review, kedua Personal Medication Record, 3. Medication Related Action Plan, 4. Intervention and or Referral, 5. Medication and Follow-up. Medication Therapy Review adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasikan masalah yang terkait pengobatan, mengembangkan obat, daftar prioritas masalah, dan membuat rencana untuk mengatasi MTR. MTR ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat yang mereka konsumsi, mengatasi masalah, dan memberdayakan pasien untuk mengelola swamedikasi dan kondisi kesehatan mereka. Kemudian, ruang lingkup MTR sendiri, yang pertama, mewawancarai pasien untuk mengumpulkan data, yang kedua, menilai berdasarkan semua informasi klinis yang relevan, 3. Menilai preferensi kualitas pasien hidup dan tujuan terapi, 4. Menilai budaya, tingkat pendidikan, bahan, dan karakteristik lainnya. 5. Mengevaluasi pasien untuk mendeteksi gejala yang dapat berkaitan dengan efek samping obat. Menilai, mengidentifikasi, dan memprioritaskan masalah pengobatan. Melatih pasien untuk diberi aturan untuk mengelola obat yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah Personal Medication Record. Personal Medication Record adalah catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, pengobatan non-resep, maupun produk herbal dan suplemen makanan. Informasi yang ada di dalam PMR itu sendiri adalah nama pasien, umur pasien, nomor telepon pasien, informasi kontak emergensi, apoteker, alergi, permasalahan pengobatan lainnya, pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, data terakhir terupdate, data terakhir review dari apoteker, tanda tangan pasien, tanda tangan penyedia healthcare. Kemudian, yang ketiga adalah Medication Related Action Plan. Medication Related Action Plan adalah rencana tindakan terkait pengobatan yang berisikan dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak kemajuan untuk pengelolaan diri sendiri. Nah, MAP ini digunakan untuk pasien tentunya berisikan berbagai informasi, yaitu nama pasien, nama dokter dan nomor telepon, nama apoteker dan nomor telepon, tanggal dibuatnya MAP, langkah yang akan dilakukan pasien, catatan untuk pasien, serta informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Yang keempat adalah Intervention and or Referral. Nah, petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Intervensi dapat mencakup kolaborasi dengan dokter atau perawatan kesehatan profesional lainnya untuk mengatasi masalah terkait obat yang ada atau potensial atau bekerja sama dengan pasien secara langsung. Nah, contoh keadaan yang memerlukan rujukan itu sendiri, yang pertama adalah seorang pasien memungkinkan menunjukkan potensi masalah yang ditemukan selama MTR yang mungkin memerlukan rujukan untuk evaluasi dan diagnosis. Yang kedua, seorang pasien memungkinkan memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantunya mengatasi penyakit kronis seperti diabetes.
Yang ketiga, seorang pasien memungkinkan memerlukan pemantauan berisiko tinggi, obat-obatan, misalnya warfarin, phenytoin. Nah, investasi atau rujukan digunakan untuk mengoptimasi pengobatan yang digunakan meningkatkan keberlanjutan pelayanan dan memberikan dukungan kepada pasien untuk menyediakan pelayanan kesehatan pencegahan di masa depan yang memiliki efek merugikan yang kecil. Yang kelima adalah documentation and follow-up. Tujuan dokumentasi ini yang pertama adalah memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya. Yang kedua, meningkatkan pengobatan pasien. Yang ketiga, meningkatkan kelanjutan pengobatan pasien. 4. Memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan untuk pemeliharaan berkala terhadap catatan pasien. 5. Melindungi terhadap penanggung jawab profesional. 6. Memastikan pelayanan terhadap justifikasi tagihan atau pergantian atau audit pembayaran. Yang terakhir, mendemonstrasikan klinis, ekonomi, dan hasil humanistik. Nah, dokumentasi MTM termasuk membuat dan melihara data spesifik pasien berisi data subjektif, data objektif, assessment, dan plan. Kemudian, follow up. Ketika pengaturan perawatan pasien berubah, maka apoteker berkoordinasi dengan apoteker lain dalam perawatan baru untuk pasien. Apoteker awal yang menyediakan layanan MTM harus berpartisipasi secara kooperatif dengan apoteker lain untuk berkoordinasi dalam pengobatan pasien, termasuk pengalihan obat yang relevan dan informasi terkait kesehatan lainnya. Jika pasien akan tinggal dalam perawatan yang sama, apoteker harus mengatur layanan MTM yang konsisten sesuai dengan kebutuhan pengobatan pasien. Semua evaluasi tindak lanjut dan interaksi dengan pasien dan profesional kesehatan lainnya harus disertakan dalam dokumentasi MTM. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.